Selamat datang di Flores, pulau nan cantik yang berarti bunga dalam bahasa Portugis. Meski matahari rasanya ada dua, tapi saya semangat menemani adik Nona dan Mama Agus berkeliling desa darat pantai. Bukan mau balap sepeda tapi kami mau mencari bahan masakan. Karena akan ada keramaian di sini. Ada acara adat angkat rumah. Jadi, butuh masakan yang banyak untuk menjamu para tamu dan undangan. Satu-satu Saya duluan. Kita cari turi yang banyak ini banyak nih, gawan nih. Ya, gawan yang Mbak nih. Saya ini saja Kita saya Bobi. Ada ikan apa Saya punya di sana. Mari sudah. Nah, ini dia bunga turi atau nama kerennya Sesbania grandiflora. Tanah Flores yang kering menjadi lahan subur untuk turi tumbuh. Warga umumnya menanam turi untuk diambil daun dan batangnya sebagai bahan pakan ternak. Sementara bunganya diambil untuk diolah menjadi sayuran. Rupanya kami harus panjat batang turi biar bisa ambil bunganya. Yang diambil semua bagian bunganya, mulai dari yang masih kuncup hingga yang sudah mekar. Semua bisa dimasak dan enak dimakan. Mengambil bunga turi yang berwarna putih dan berada di bagian ujung tangkai ini ternyata sulit juga. Batangnya yang rapuh membuat kita harus berhati-hati dan tetap pegangan yang kuat. Jangan sampai jatuh. Kalau adik Ika dan Ita serta Mama Agus sepertinya aman, karena badannya yang kecil dan langsing. Tapi kalau yang subur seperti saya, ya harus lebih waspada. Hehehe. Target kami hari ini harus kasih penuh semua keranjang yang kami bawa. Kakak Agus, sudah banyak kah? Ayo kita balon saya. Mari sudah. Sebagai pelengkap, kami masih butuh bahan masakan lain untuk menjadi jamuan masakan angkat rumah nanti. Desa Darat Pantai terletak di pesisir Kabupaten Sika, berjarak sekitar 40 km dari kota Maumere. Desa ini merupakan salah satu kawasan pemukiman para nelayan. Kami mau cari ikan dengan menggunakan pukat. Kata Mama, begini caranya melepas pukat. Jaring dilepas secara melingkar untuk menjebak ikan. Kalau jaring sudah ditebar, saatnya menanti ikan terperangkap dalam jaring. Biar makin cepat, kita bantu menggiring ikan agar cepat terjaring dengan cara berenang sambil memukul-mukul air. Nong Gary, coba. Iya Mama, Ya foto-foto pukat ngai. Orang ian Mbak. kita tarik sudah ke Mama di Sorry teh. Orang ini sekali talahin dah ilo bolo. Iya. Ya siap no. Kalau sudah digiring, sekarang saatnya mengumpulkan hasil pukat kita. Syukurlah kita bisa dapat banyak ikan hari ini. Bisa toh kita makan besar nanti saat acara angkat rumah. Semua bahan masakan sudah lengkap. Juru masak dari Desa Darat Pantai justru siap toh Ma. Berarti sekarang saatnya kita untuk mengolahnya biar bisa dinikmati bersama. Bunga turi dan teman-temannya ini mau dibuat lawar. Kita orang Flores sudah biasa toh makan lawar. Tidak lengkap rasanya sajian pesta tanpa masakan yang merupakan kumpulan bermacam jenis sayuran ini. Semua sayuran diiris dan dipotong sesuai dengan ukuran yang pas. Jangan terlalu besar, nanti susah makannya toh. Tapi tetap harus ada bumbu toh, biar rasa lawarnya makin sedap dan makin enak di lidah. Nah, urusan membereskan bahan utamanya ini tentu saja Gary jagonya. Saya tidak hanya jago makan, tapi bekerja juga giat toh. Hehehe. Kalau lawar itu masakan kering, maka sebagai pelengkap kita kasih masakan berkuah. Komplit toh?
Makanan kering dan berisi sayuran didapat dari lawar. Kalau lauk berkuah dari magewair. Iya, masakan selanjutnya itu kita kasih nama kuah asam. Bahannya ikan yang kami dapat dari Memukat. Ikan karang harus dikasih bersih dulu dan dipotong. Ukurannya kasih pas-pas biar semua dapat jatah toh. Sementara bumbunya karena nanti mau dimasak dalam kuah asam, cukup diiris-iris saja. Tapi kalau mau dikasih halus, tidak apa-apa. Oh iya, nama masakannya kan kuah asam. Jadi, bumbu utamanya yaitu buah asam atau biasa kami sebut magewair. Buah asam atau nama kerennya Tamarindus indica ini dikasih hancur dalam air biar dapat sari asamnya. Karena masak kuah asam banyak, ya kita harus kasih asamnya juga banyak. Urusan masak kuah asam alias magewair cukup mudah ternyata. Semua bumbu yang sudah dihaluskan tinggal dikasih masuk dalam air yang sudah mendidih. Mama, ini bumbu-bumbu kalau sudah masuk semua nih, nanti bagaimana lagi setelah itu? Tunggu dia mendidih dulu berkas masuk ikannya lagi. Kalau lihat tahu deh bumbu sudah masak bagaimana, Mama? Sampai airnya mendidih. Tapi saya aduk-aduk terus Iya, boleh? aduk. Saya aduk-aduk ya. Selanjutnya, bumbu direbus juga. Baru lanjut potong ikan karang yang sudah dibersihkan. Sebelum dimasak dan dicampur semua bahan, beberapa jenis sayur yang tadi sudah diiris dan dipotong ternyata harus direbus terlebih dahulu. Jantung pisang harus dimasak karena untuk membuang getahnya. Sementara daun singkong juga harus direbus agar teksturnya menjadi lebih lunak. Begitu pula dengan wortel. Selain itu, terong juga harus dibakar. Gary, Iya, Mama. kesini dulu kok, bantu dulu mama di sini buat lawar ini. Saya lagi buat kuah asam nih, magewair ini. Sini dulu kak. Nanti kau tidak dapat makan ini. Jangan kok. Sabar sana, baik sudah. Mari so Gary. Nah, begitu kak. Bantu Bapak nih. Ini saya di sini dulu tuh, Mai. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang lawar siap dicampur semuanya jadi satu. Semua sayur yang sudah direbus, yang sudah dibakar, dan yang sudah dipotong tinggal diaduk menjadi satu dengan bumbu halus. Wih, sedap kalau begini. Aroma bumbu dan sayuran bercampur jadi satu. Tapi sapu tangan bisa panas juga kalau mengaduk bahan sebanyak ini. Nah, ini dia bagian dari keunikan lawar kami dari Desa Darat Pantai Kabupaten Sika kali ini. Semua bahan lawar yang sudah tercampur rata akan dimasak kembali di dalam batang pisang yang bagian tengahnya sudah dilubangi. Pembakaran ini akan mengurangi kandungan air dari sisa perebusan dan pencucian sayuran. Selain itu, aroma dari batang pisang juga bisa menambah harum lawar jadi lebih menggugah selera toh. Butuh waktu sekitar setengah jam. Lawar dalam batang pisang sudah pas untuk dinikmati. Jika pelepah pisang sudah layu, maka lawar sudah siap untuk disajikan dan dinikmati. Kalau ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, saya sangat setuju. Seperti teman di rumah, belum tahu toh saya punya nama. Biar kita makin akrab, perkenalkan, nama saya Gary Rosario da Gama. Saya ini putra asli Maumere, lahir dan besar di tanah Flores tercinta. Saya seorang pelajar sekolah pemerintahan dan mengabdi di lingkungan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semua kegiatan di dunia kerja tidak pernah menghentikan perjalanan saya sebagai anak negeri ini.